Selamat pagi para peserta webinar. Akhirnya maaf tadi agak gangguan teknis, akhirnya dokumennya sudah diupload. Mungkin saya kenalkan Darmawan Prasojo, panggilannya Bro Darmo, asli dari Bantul. Saat ini saya bekerja sebagai, terima kasih sekali ya, jam 7 pagi di Jakarta ternyata bisa mengikuti webinar. Jadi kehormatan yang sangat. Oke, kita mulai presentasi saya mengenai perubahan iklim dalam kerangka tantangan teknologi dan ekonomi. Saya mungkin perlu cerita sedikit, kalau saya itu bukan atmospheric science, bukan fisik scientist, tapi ekonom. Sehingga tentu saja analisanya ekonomian, dari sudut pandang strategi, dari sudut pandang kebijakan. Ya. Kita lanjutkan, mungkin yang belum pernah ketemu dengan saya, ini saya dengan keluarga, istri 1, anak 3, asli dari Banyuwangi, saya asli dari Bantul. Sekarang tinggal di Amerika Serikat dan mulai bulan November nanti akan bertugas di Surya University. Tugas saya sebagai Direktur Green Economy Center dan juga Departemen, sehingga ini bukan mau promosi nih, tapi tim kita banyak sekali ekonom-ekonom luar negeri yang terkembang dari Jepang, dari Amerika, dari British, dari mana-mana, sehingga bukan mau promosi, kalau ada ponakan ingin mau meneruskan lagi atau belajar lagi, dipersilahkan kalau mau mampir ke university. Saya akan menerima dengan sangat terbuka dan sangat hangat. Slide nomor 3. Jadi beberapa bulan yang lalu, kalau masih ingat, ternyata tempe dan tahu menghilang dari pasaran. Harganya naik. Sampai ada sweeping. Tempe-tempe disita Ikatan Pengrajin karena protes harga kedelai kok naik sampai Rp3.000 per kilogram naiknya. Ada di antara kita mikir, apa yang terjadi? Kok bisa tegang? Ternyata begini, kebutuhan kedelai kita dalam negeri itu sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Ternyata dari kebutuhan itu hanya 700 ton terpenuhi oleh pasokan dari dalam negeri. Sisanya harus diimpor dari nasional yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Nah, oke. Mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Sekarang kita telus apa yang terjadi di Amerika Serikat. Apakah ada intrik-intrik dari... Jadi Amerika Serikat saat ini masih mengalami ya, itu mengalami musensi dan intensitasnya belum pernah kita temui. Jadi ini yang paling parah, hingga panen jagung, panen kedelai gagal total. Dan mengapa kok bisa terjadi musim kering berkepanjangan, frekuensi juga makin memburuk, makin sering? Ternyata jawabannya adalah ada yang dinamakan climate change atau perubahan iklim, begitu. Jadi kalau ada damage atau casualty dari perubahan iklim, yang pertama kali ada hilang. Kira-kira begitu. Menarik, fenomena global, tetapi ternyata key player atau bisa menjadi victim atau bisa menjadi pemenang atau bagian dari suatu fenomena global itu. Gitu. Nah, pertanyaannya tentu saja cara menyikapinya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam presentasi. Nah, apa itu perubahan iklim? Jadi, atmosfer gas rumah kaca. Jadi,
matahari itu menyinari bumi mempunyai radiasi. Nah, gas-gas rumah kaca ini sepanasnya itu disimpan dalam atmosfer. Ini ada gunanya kalau tidak ada beku. Sehingga gas rumah kaca itu membantu agar atmosfer kita punya temperatur yang ideal buat kita untuk hidup. Dan sinar matahari, radiasi yang dipantulkan ke angkasa di sini, escape. Tetapi ada juga yang diabsorpsi oleh atmosfer dengan gas rumah. Nah, gas rumah kaca ini yang paling dominan adalah CO2 atau karbon monoksida, dioksida. Bahasa Indonesianya dioxide kalau di sini. Ada gas metana, ada N2O ozon, atau termasuk uap air itu juga menyerap panas. Jadi apa yang menjadi perkara? Kok perubahan iklim yang sangat cepat itu baru terjadi selama 100 tahun terakhir? Oke, kita selanjutnya. Konsentrasi dari CO2 itu meningkat dari tahun sekitar 1900 sampai sekarang. Kira-kira 20 yang tahu konsentrasinya sekitar 330 part per million juta partikel per juta. Sekarang isinya sudah mendekati 400. Nah, sejalan dengan peningkatan CO2, ternyata kalau kita lihat di sini, yang garis merah ini panas. Kira-kira begitu. Jadi konsentrasi gas dari tahun ke tahun itu meningkat secara cepat. Nah, oke. Jadi kita bisa korelasi antara konsentrasi gas rumah kaca dengan temperatur. Nah, ini adalah gambar prediksi dalam jangka panjang sekitar sampai 2030 sampai 2090. Nah, ini kalau kita lihat kalau makin merah makin panas, kalau makin dingin. Nah, kok prediksinya bisa bermacam-macam? Karena prediksian temperatur itu tergantung dari berapa banyak konsentrasi udara kita di atmosfer kita. Nah, lagi-lagi apa yang membuat suatu konsentrasi itu tinggi, yang membuat konsentrasi itu rendah? Nah, nanti kita bahas di sini lagi selanjutnya. Oke. Nah, temperatur itu naik. Apa akibat dari temperatur itu naik? Nah, bahwa 70% dari air tawar kita, ya, 70% itu berbentuk es. Nah, coba bayangkan, tentu saja es akan mencair. Nah, andaikan dari air tawar kita yang berbentuk es itu mencair, ketinggian permukaan air laut akan naik sekitar 70 meter. Yang jelas tenggelam kalau itu terjadi. Nah, ini dari NASA, bahwa di Arktik, ya, di kutub utara, ini yang kuning ini itu adalah garis batas normalnya sebesar ini. Nah, sekarang itu hanya tinggal segini saja. Apa yang terjadi? Suhu bumi makin panas, sehingga es juga makin mencair. Ini akan membuat kota-kota besar di Hong Kong, Jakarta, Surabaya, New York, San Francisco, Beijing, semuanya itu kota besar ini berada dekat dengan laut, sehingga memang permukaan air laut makin tinggi, sehingga banyak kota-kota besar akan tenggelam. Yang tentu saja Jakarta adalah korban dari global warming ini. Oke, sekarang apa global warming ini? Tentu saja adalah konsentrasi rumah kaca. Nah, fosil fuel kita
Itu yang ada 3 di dunia yang paling itu pertama adalah batu bara, kedua itu minyak bumi, ketiga itu natural gas. Nah, 3-tiganya itu adalah fosil persen, kontennya itu adalah karbon. Sehingga kalau kita membakar ini, tentu saja akan keluar energi. Sisa dari pembakaran ini adalah CO2, karbon yang akan dilepas ke udara. Contohnya kita nyopir mobil. Ini kan bahan bakarnya kemungkinan bensin atau solar atau berbahan bakar gas semua. Sehingga gas buangnya tentu saja adalah yang akan dilepas ke udara, sehingga konsentrasi karbon CO2 ini akan semakin meningkat. Oke, kita nonton TV atau ingin baca buku malam hari, kita butuh listrik. Listriknya kemungkinan besar juga atau juga dari kemungkinan bakar natural gas atau pakai minyak, semuanya. Nah, apa implikasinya ini? Implikasinya semua kegiatan ekonomi itu berbasis pada energi. Sehingga memang ini adalah konsekuensi logis dari kita melakukan kegiatan ekonomi, sehingga ada pencemaran berupa gas rumah kaca tersebut. Gitu. Oke. Nah, tetapi bukan emisi gas rumah kaca. Peternakan pun sebenarnya menyumbangkan gas rumah kaca. Contoh sapi. Kalau bahasa Jawanya di Bantul namanya gayemi. Gayemi itu makan rumput sambil duduk-duduk makan rumput, dikeluarkan lagi dari perut makan rumput. Ternyata dalam produksi gas metan atau metana. Dan metana ini ternyata kekuatannya untuk membuat bumi hangat itu bahkan ratusan kali, 2 kali daripada kekuatan CO2. Jadi impact-nya sangat luar biasa. Sehingga kalau ada peternakan, baik peternakan sapi, peternakan ayam, semuanya itu akan berkontribusi pada gas rumah kaca juga. Kemudian hutan. Itu sebenarnya kayu itu berupa karbon. Contohnya, kayu itu dalam, itu karbon. Sehingga kalau hutan digunduli, itu pas gas rumah kaca ke atmosfer. Juga menanam padi, ternyata bahan organik yang tertimbun oleh air terjadi juga semacam fermentasi hingga akan mengeluarkan gas metana juga. Demikian juga landfills, tempat pembuangan sampah itu juga akan mengeluarkan gas metan yang pada akhirnya pada global warming atau perubahan iklim. Nah, lagi-lagi di sini sebutkan tadi adalah kegiatan ekonomi. Dan itu yang menjadi permasalahannya. Karena setiap pertumbuhan ekonomi, setiap ada kegiatan ekonomi, kita akan berkontribusi untuk mempercepat proses dari perubahan. Nah, sekarang siapa yang negara mana yang punya gas? Oke. Paling banyak adalah Cina, sekitar 7 gigaton. CO2 emission, 7 gigaton itu 7.000 juta ton itu setiap tahunnya. Nah, tetapi saya akan memberi masukan, Cina penduduknya lebih dari 1 miliar, lebih 1 miliar. Gitu. Oke, nah siapa biang kerok selanjutnya? Ternyata Amerika Serikat, kemudian India, Rusia. Apa yang kita simpulkan? Indonesia ada di sini, di sebelah sana sekitar. Jadi kalau dilihat dari sini, kita ini bukan pelakunya, kita ini adalah victim, kita itu adalah korban dari mereka. Kalau sampai Jakarta kena banjir, tenggelam, sebenarnya bukan kita yang salah. Tapi maju itu, yang ekonominya sangat kuat, dan masyarakat menengahnya besar, sehingga setiap orang pakai AC. Di Amerika ini setiap orang nyopir big cars itu van. Nah, setiap orang pakai AC yang digeber semuanya.
Mengapa? Sehingga kebutuhan energi mereka besar dan ekonomi mereka sangat maju. Apa akibat? Kegiatan ekonomi ini adalah emisi gas buang mereka. Nah, kita sering dengar renewable energy, energi terbarukan. Loh, kenapa energi terbarukan? Karena energi terbarukan itu tidak mengeluarkan emisi. Sehingga ini energi bersih dan bisa memecahkan masalah dari perubahan iklim ini. Misalnya, solar system atau fotovoltaik ini kan energi mana? Jadi bayangkan kalau kita menghasilkan batu bara. Batu bara ini kan diambil dari bumi. Kemudian kita karbon yang kita lepaskan ke udara itu berasal dari bumi, jenis yang baru. Atau minyak kita bakar, itu berarti karbon yang kita ambil, kemudian kita taruh ke udara. Tetapi misalnya solar system atau solar home system atau ini tidak ada karbon sama sekali, energi dari tenaga matahari. Demikian juga energi dari tenaga air, itu kan sama sekali tidak membutuhkan fossil fuel sehingga tidak mengandung karbon. Atau energi angin atau biomass, jadi kita pampatkan bisa kita jadikan energi, atau etanol atau palm oil. Palm oil itu crude ya, minyak sawit itu bisa menjadi biodiesel. Nah, semua ini energi terbarukan. Kalau ada energi terbarukan, loh, kok global warming kok menjadi masalah? Perubahan iklim kok masih menjadi masalah? Itu kan pertanyaannya begitu. Apa? Ya, implementasi dari energi terbarukan. Nah, kita lihat lagi. Adalah jenis-jenis energi, coal, natural gas, hidro, geothermal, biomass, solar. Nah, dilihat dari sini, di sebelah kiri sini adalah harga dari energi berasal tadi sen per kilowatt hour. Kalau kita lihat di sini, coal itu paling murah, hanya sekitar 4,5 sen per. Kalau solar berasal dari matahari, itu bahkan sekitar 12-13 sen per kilowatt hour. Wind juga 12 sen. Nah, gas itu sekitar 6 sen per kilowatt hour. Hidro itu juga mahal karena harus membangun bendungan, membebaskan lahan. Jadi biasanya sekitar 8 sen. Nah, geothermal itu sampai 9 sen. Sehingga kalau kita lihat di sini, sedangkan kalau tingkat pencemarannya itu di sebelah sini ya, itu gram per kilowatt hour. Sedangkan kalau renewable energy itu sangat rendah. Kesimpulannya, yang murah itu adalah dari batu bara dan atom, itu paling murah. Tetapi maaf, ternyata itu yang cukup kotor karena ada emisi gas buang dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Jadi kendala itu bukan teknologi, tapi lagi-lagi keekonomian dari renewable atau energi terbarukan itu kurang bagus dibanding dengan konvensional energy, atau di sini tentu saja coal atau batu bara atau natu gitu. Oke, kita lihat tadi yang di slide yang sebelumnya, coal itu paling murah, hanya per kilowatt hour. Itu sudah tidak ada lagi yang lebih murah daripada coal. Sayangnya, watt capacity pembangkit listrik tenaga itu uap berasal dari batu, emisinya sekitar 6 juta ton per tahun. Jadi cukup besar itu emisinya. Nah, si batu bara di dunia ini meningkatnya dari tahun 2030 itu bahkan sampai 2,5 kali lipat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa semua negara-negara di dunia ini murah. Mengapa ingin energi yang paling murah? Karena setiap produk-produk yang mereka 20-30% cost-nya itu untuk menutup. Nah, kalau energinya dari renewable energy atau energi terbarukan yang sangat mahal, produk mereka menjadi juga mahal. Sehingga bayangkan, mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Cina yang
Kalau mereka harus pakai renewable energy, ya produk mereka tidak akan bersaing saat ini. Jadi, apa permasalahan dari climate change? Keekonomian. Ini masalah ekonomi. Memang ini juga masalah atmospheric science, ada physics, ada chemical, ada semuanya. Tetapi penyelesaiannya itu harus dari sudut ekonomi. Ini sudah banyak sekali environmental treaties. Ini perlu menghadapi climate change. Ini banyak sekali. Saya sudah enek bacanya. Tapi apa hasilnya? Oke. Keilmuan maju. Setiap negara mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dari semua pertemuan ini, dari conference, dari meeting semuanya itu. Jadi, to mitigate climate change. We understand totally. Nah, yang bikin capek, tidak ada masing menyalahkan yang lain menyalahkan yang lain lagi. Nah, saya akan tunjuk bisa begitu. Kita lihat di sini, ini tadi adalah yang hijau tadi, gas buang CO2 dari tiap negara, sedangkan yang ini adalah emisi gas buang per kapita, per orangnya. Nah, kalau di sini Amerika Serikat memang emisinya hanya sekitar 5.500 juta ton per tahun. Tetapi Cina itu per kapitanya sangat rendah. Jadi emisinya begitu. Sedangkan Amerika tinggi sekali. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam meja semua konferensi tadi? Cina minta Amerika mengurangi emisi. Oke, kamu kan sudah negara maju. Cina kan bilang gitu argumennya. Menjadi negara maju, emisi gas buang kamu itu gila-gilaan, banyak sekali. Sehingga sekarang waktunya kamu untuk mengurangi gas emisi. Sehingga energi atau energi yang bersih, yang tentu saja biayanya lebih mahal. Amerika balasnya begini. Kita akan melakukan itu, tapi Amerika tidak bodoh. Di energi terbarukan dan Cina tidak mengadopsi, Amerika akan kolaps. Karena barang-barang Amerika menjadi sangat mahal sekali, sedangkan jadi siapa yang memegang keunggulan kompetisi, itu adalah siapa yang bisa menyediakan energi paling. Jadi Amerika jawabnya, oke. Kita akan melakukan itu, tapi kamu kan jawabnya lagi, oh enggak mungkin, saya enggak mau. Anda duluan, baru saya. Artinya saling nyalahkan. Ya, akhirnya ya, sampai sekarang belum buka. Jadi adanya memorandum of understanding. Kita ngerti saja ini, tapi langkah nyatanya ternyata belum ada. Semuanya mengerti, tapi arahnya tetapi tidak mengikat. Jadi tidak mengikat itu misalnya negara tidak melakukan, harus ada penalti embargo atau dikucilkan negara internasional, ternyata itu. Nah, kita lihat Indonesia, emisinya kecil, per kapitanya juga kecil. Jadi don't worry. Nah, yang menjadi perkara di Indonesia itu saat pembabatan hutan di sini tidak dihitung. Karena itu tidak bakaran hutan, hanya satu waktu, itu belum dihitung. Jadi di sini Indonesia itu bisa kadang-kadang mencapai 2.000 juta ton kalau pas hutan. Jadi kita itu naik turun, tapi ini yang permanen sekitar 400 juta ton. Perundingan climate change atau perubahan iklim ini secara global sangat rumit. Karena Amerika, Cina itu ternyata kan saja blaming game, sedangkan kita negara Indonesia karena kita negara kepulauan, kota-kota kita juga dekat dengan pantai, kita yang menjadi korban. Oke, ini saya memberikan gambaran di Amerika Serikat. Emisi 5.500 juta ton itu 37%-nya itu dari membakar batu bara. Pabrik semen, ada pembangkit listrik, juga kegiatan ekonomi hampir 2.000 juta ton per tahun. Oke. Saya sebagai ekonom, sebenarnya kita untuk menangkap karbon, jadi
teknologi untuk menangkap karbon itu dari pembangkit, kita tangkap, kemudian kita injeksi ke dalam bumi. Ini geologi, jadi kita taruh ke bawah sana, sehingga karbon ini berasalikan ke bumi, tidak dilepas ke atmosfer. Ini juga meningkatkan produksi minyak, namanya enhanced oil recovery. Nah, jadi CO2 ke dalam sumur minyak, sehingga terjadi proses chemical dan physical, produksi minyak akan meningkat. Nah, saya sendiri di Energi, Duke Energi itu seperti PLN-nya ya di Amerika Serikat sini atau PLN-nya, untuk mendesain suatu sistem CCS ya, Carbon Capture Storage secara nasional. Nah, jadi saya di sini makan GIS, Geographical Information System, menggunakan teknik Operation Research, menggunakan teknik Economic Modeling, saya gabungkan menjadi satu, dan ini adalah laporan yang baru saja kita rilis ke Duke dan United States Department of Energy. Nah, oke. Desain saya itu mengidentifikasi pembangkit listrik batu bara, dan juga ada 3 ini titik-titik yang merah ini adalah pembangkit listrik tenaga batu bara, sedangkan yang bintang adalah geologic formation di mana kita bisa menginjeksi. Oke. Nah, saya menggunakan tadi model saya ini total biayanya ada untuk membangun pipanya dan juga injeksinya selama 30 tahun itu 30 billion dollars atau 300 triliun rupiah. Nah, cost savingnya daripada tidak menggunakan model saya itu adalah 50 billion dollars. Saya memberi analisa kepada pemerintah Amerika yang cost billion dollars karena model saya itu mengadopsi suatu opsi secara komprehensif. Nah, tetapi yang menjadi perkara, teknologi CCS ini menggunakan panas untuk mengcapture-nya itu, sehingga listrik yang kapasitasnya 1 gigawatt atau 1000 megawatt, karena di sini carbon capture storage kapasitasnya menjadi 700%, sehingga biaya yang dikeluarkan total termasuk capture, termasuk injeksinya, itu menjadi 500 billion dollars. Itu Indonesia, APBN Indonesia itu 1.400 triliun, ini 150 billion dollars, ini 3 kali lipat APBN Indonesia, dan itu hanya mengurangi 300 juta ton per tahun, jadi mengurangi emisi 6% dari seluruh emisi Amerika Serikat, itu biayanya 3 kali lipat dari APBN Indonesia. Yang besar sekali. Sehingga kalau dari kemarin Amerika Serikat tidak mengadopsi perjanjian, mereka tahu persis bahwa biaya untuk menghindari perubahan iklim ini, dan bila itu diadopsi, perekonomian itu akan menjadi sangat berat. Untuk sekarang saja pengangguran di Amerika agak kena resesi, harus lagi ditambah ada perang Irak yang mereka sebenarnya sudah mendekati bangkrut, harus ditambah untuk menghadapi perubahan. Sehingga lagi-lagi yang bisa saya utarakan di sini ada perubahan iklim ini adalah masalah keekonomian. Itu yang presentasi kali ini. Oke. Kalau kita lihat melirik ke Cina, berapa pertumbuhan ekonomi Cina? 9,5%. Kalau kita lihat lagi Cina itu sangat kompetitif, murah sekali. Nah, bagaimana cara Cina untuk yang sangat kuat itu? Salah satunya kebijakan energi mereka itu adalah menggunakan. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, listrik mereka itu dari batu bara hanya sekitar 50%, mendekati 80%. Jadi menitik beratkan pada energi security. Kenapa energi security? Karena itu tersedia berlimpah dari dalam negeri. Batu bara itu tersedia bisa menyediakan listrik, tidak terpengaruh oleh harga energi secara internasional. Tetapi karena ini mendominasi
energi production di Cina, kalau kita lihat di Beijing, pandang itu sering hanya 200 meter saja. Karena memang penuh dengan polusi, bukan hanya dari emisi gas buang CO2, tapi juga debu. Adalah implikasi negatif dari suatu pembangunan secara yang tidak memperhatikan lingkungan. Jadi tadi kalau kita lihat, memang kita lihat bahwa Cina itu sekalian energinya karena murah. Tetapi kalau kita melihat energi terbarukan di di Cina itu ternyata sangat mengagum. Misalnya hydropower itu terpasang sekitar 200. Kemudian sepertiga dari fotovoltaik di dunia ini pasarnya dikuasai oleh Cina. Etanol itu juga hampir sepertiga. Itu banyak. Dunia ini juga dikuasai oleh Cina karena mereka bisa produksi wind power ini secara murah. Apa yang kita dari strategi di Cina ini? Pertama, mereka menitik beratkan pada keunggulan kompetisi, menyediakan energi murah ke titik berat mereka. Tetapi mereka sangat sadar bahwa demand adalah the way of life. Dan mereka melihat ini adalah sebagai satu potensi pangsa pasar yang harus digarap secara serius. Sehingga mereka itu energinya kotor, tetapi teknologi di energi terbarukannya. Sebagai contoh, andaikan pemerintah Indonesia ingin membangun wind power, atau solar system, atau photovoltaic systems. Kita harus mengimpor barang-barang itu dari Cina. Sehingga subsidi untuk energi terbarukan most likely akan diambil oleh manufacturer yang ada di Cina. Inilah kehebatannya Cina, di mana mereka itu sebenarnya tidak begitu peduli dengan lingkungan, tetapi mereka peduli sekali. Nah, Nah, ini saya cerita sedikit. Pertanian, teknologi biogas ya, itu adalah dari kotoran peternakan atau itu bisa diproses menjadi biogas. Nah, apa yang menjadi kendali? Lagi keekonomian. Jadi keekonomiannya memang kurang bersaing fossil fuel. Jadi kalau misalnya listrik per kilowatt hour kalau di Indonesia itu kalau pakai batu bara itu bisa 500 perak ya atau 600 perak per kilowatt hour, mungkin 1.500 perak sekitar itu hitung-hitungannya. Nah, kemarin di North Carolina, di negara bagian di mana saya tinggal, itu ada di mana sekitar 0,18% electricity ya, total listrik yang diproduksi, yang dijual di North Carolina itu harus berbasis pada biogas yang diambil dari swine farms. Nah, akhirnya Duke Energy itu PLN-nya yang terbesar di Amerika Serikat itu datang ke kita. Nah, mendesain infrastruktur untuk capture biogas untuk generate electricity dari biogas itu. Nah, ini desain saya ya, yang ini baru saya kerjain. Jadi pertama tentu saja saya mengidentifikasi lokasi mat. Itu tergantung. Nah, ini kan kalau konsentrasi biogasnya rendah, keekonomiannya makin rendah. Kalau konsentrasi biogasnya tinggi, ternyata menjadi tinggi, sehingga saya menggunakan model optimization di mana saya ranking. Jadi daerah-daerahnya saya tergantung dari jumlah peternakan ada di situ dan jumlah biogas kan. Dan kemudian juga saya mendesain ini suatu di mana ini yang ungu ini adalah hub. Jadi semua biogas kumpulkan di satu titik. Ya. Nah, ini mereka itu sekarang intinya mereka pasang generator di setiap titik. Jadi generatornya itu kecil-kecil. Kalau saya idenya digabungkan melalui pipa ini desain pipa ya ini ya. Sehingga jumlah biogasnya itu menjadi besar. Sehingga operasinya skalanya lebih besar. Hope kita itu harapan kita ada as we scale up ya.
skalanya lebih besar, efisiensinya itu akan lebih bagus, sehingga biayanya menjadi lebih kecil. Dan hitung-hitungan saya sekitar 12 sen per kilowatt hour. Sedangkan kalau pakai batu bara sampai 6 sen, jadi tetap lebih mahal. Jadi tetap di sini lagi-lagi keekonomian dari suatu sistem itu. Apakah bisa menjadi ekonomis? Tentu saja, tapi harus ada subsidi dari pemerintah. Nah, besarnya subsidi pelajari, dan nanti kita bisa hitung berapa subsidi yang dibutuhkan, sehingga memang kalau kita ingin menyelamatkan bumi ini dari panas, kita harus mengadopsi energi terbarukan. Biasanya kita harus bermain dengan kebijakan. Kalau dibiarkan saja, silahkan. Kalau Anda mau mengambil biogas dari sini dengan subsidi, maaf, it's not going to happen. Karena memang pasti keok, pasti kalah. Sehingga harus ada kebijakan dari pemerintah. Nah, oke. Sekarang bagaimana bangsa Indonesia menyikapi perubahan iklim? Nah, ini saya akan mendiskusi strategi dan apa peluang-peluang kita atau peluang-peluang yang ternyata ada karena ada perubahan iklim ini. Tantangannya tentu saja, nah ini yang menjadi masalah kan, kalau kenaikan temperatur sekitar 0,5 derajat atau 1/4 derajat, yang menjadi perkara itu bukan kenaikannya rata-rata itu, perubahan iklim itu intensitas dan frekuensinya itu berubah. Contoh begini, nanti kalau panas-panas sekali, jadi kalau nanti kalau hujan deras sekali menjadi banjir. Nah, ini yang menjadi masalah, karena itu kelihatannya kecil, tetapi ekstrim eventnya itu kejadian menjadi perkara. Kalau musim kering itu menjadi panjang sekali, ternak pada mati, panen menjadi gagal, banjir menjadi lebih frekuen lagi, menjadi sering, terus juga kemudian karena ada masa kekeringan itu menjadi lebih sering, itu akses terhadap air bersih juga menjadi masalah. Itu kemacetan ada di mana-mana, kurang adanya mass public transport. Nah, itu menurut studi ekonomi bahwa borosnya karena ada kemacetan di Jakarta ini sekitar 27 triliun rupiah per tahun. Itu sekitar 2,7 billion dollars. Sehingga kan ya kalau kita melihat pemborosannya seperti itu, sebenarnya lebih baik adalah uang sebesar itu digunakan untuk membangun mass rapid transit. Sehingga kemacetannya bisa diurai, borosnya bisa dihilangkan, tapi bisa berbentuk menjadi investasi. Kedua juga penebangan hutan, deforestation kita itu sangat cepat. Ada titik tertentu itu deforestation rate-nya itu sekitar 2 juta hektar per tahun, yang menjadi tantangan di Indonesia. Oke, tetapi ternyata itu menimbulkan peluang juga. Gitu. Nah, zaman dulu sebelum adanya isu ini, minyak goreng ya, atau minyak sawit atau minyak atau crude palm oil ini dulu hanya dipakai untuk goreng. Tetapi dengan adanya climate change, minyak goreng crude palm oil ini bisa digunakan sebagai biodiesel atau pengganti solar. Nah, coba bayangkan, ini beberapa tahun yang lalu ibu saya dengan saya itu ngobrol-ngobrol lewat telepon, ibu saya mengeluh, presiden sekarang nggak beres, pemerintah nggak beres. Kok minyak lebih mahal? Bisa sampai 11.000 per liter. Saya bilang ke ibu saya, itu bukan salah peta. Tetapi yang terjadi sekarang itu ada tambah kebutuhan baru, di mana minyak goreng ini menjadi bahan bakar. Sedang goreng itu kan kira-kira tidak berubah banyak. Kebutuhan tentu saja harganya menjadi naik. Sekarang itu 1 ton crude palm oil itu harganya sekitar $1.000, $1.000 per ton. Yaitu produksi crude palm oil itu sekitar 22 juta ton per tahun. Kalau dikalikan $1.000 itu sekitar 200 triliun rupiah. Itu devisa dari minyak sawit. Nah, ini karena adanya perubahan iklim. Di negara-negara Eropa, sekarang mereka suka menggunakan renewable energy, yang salah satunya adalah
biodiesel yang berasal dari minyak sawit. Nah, apa tantangan minyak sawit? Itu biasanya ditanam dengan cara membuka lahan hutan. Sehingga dan bagaimana cara membukanya? Biasanya dibakar. Kalau dari tahun ke tahun kok pembakaran hutan di Indonesia kok tidak bisa diselesaikan secara baik. Memang drive-nya itu adalah keekonomian. Itu bisa memproduksi antara 3 ton sampai 5 ton. Jadi sekitar 5.000 dolarnya. Sehingga karena economic drive-nya itu sangat kuat, sehingga pembabatan hutan itu terjadi di mana-mana. Ini 8 tahun lagi itu hutannya sudah habis. Dan juga habitat orang hutan itu juga menjadi habis. Sekarang sebagai ekonom, saya bertanya, nah, produksi kita 2 ton per tahun palm oil, bagaimana kita meningkatkan produksi menjadi 40 juta ton per tahun? Bagaimana caranya? Nah, sedangkan tanah kita atau tropical rainforest kita sudah hampir habis. Nah, tentu saja di perpustakaan ya, ternyata Indonesia punya 50 juta hektar tanah yang itu sudah terdegradasi atau kita wetland. 50 juta hektar. Nah, saya yakin dari 50 juta hektar ini ada percentage ya, tidak kita buat untuk ekspansi untuk palm oil ini. Tentu saja adanya suatu analisa yang komprehensif. Masalah sosial, masalah environment, masalah legalitas, masalah ruang atau spasial yang tentu saja lumayan. Lah kenapa sampai saat ini kok Palm Oil Corporation ya, Sinarmas, Wilmar, Internal minat dengan degraded land? Karena sebenarnya kalau kita untuk merubah dari suatu tanah yang sudah rusak menjadi tanah yang produktif, itu butuh proses dan butuh biaya dan juga butuh, sehingga kapital yang dikeluarkan lebih mahal. Memang itu adalah fakta, lagi-lagi keekonomian. Nah, tetapi bisa kita ciptakan teknologi yang cukup inovatif yang membuat dari tanah yang terdegradasi menjadi tanah yang produktif ini bisa menjadi dan cost efektif. Gitu. Dan ada lagi juga concern dari palm oil itu corporations ini, bahwa tanah yang terdegradasi ini terpencar-pencar menjadi satu, itu menjadi susah karena palm oil sudah sudah dipotong dan itu hanya 4 jam. Setelah itu harus diproses, karena kalau tidak diproses dalam 24 jam mereka menjadi asam dan kualitas dari minyak sangat rendah. Sehingga di sini apakah kita bisa meningkatkan produksi palm oil ini atau 3 kali lipat? Itu mungkin, tetapi kita perlu memerlukan suatu modeling sangat komprehensif. Kita memerlukan kebijakan yang sangat intelligence. Perlu mentransformasi kebijakan itu, strategi itu menjadi implementasi yang sangat efektif. Dan apakah kita bisa? Saya yakin bisa. Kalau itu bisa kita laksanakan, saya tidak akan kaget pertumbuhan ekonomi nomor 2 di Asia, bahkan kita tingkatkan menjadi 7 atau 8%. Ditambah lagi, juga kita mengeliminasi kemiskinan di daerah-daerah terpencil. Dan ini bisa menjadi suatu program baik dari pusat maupun daerah untuk yang ditujukan untuk rakyat kecil. Yang besar saja, tetapi juga rakyat kecil untuk berpartisipasi green industry yang salah satunya adalah palm oil. Oke, selanjutnya adalah ketahanan energi. Nah, ini mungkin para hadirin sudah sering membaca listrik. Terus akhirnya mungkin ada yang bertanya, misalnya, loh, kan mobil listrik juga berasal dari listrik yang juga berasal misalnya dari batu bara. Loh, kan sami mawon. Biasa bakar minyak
bahan bakar bensin, kemudian pakai listrik, kan sami mawon. Oke, itu pertanyaan yang sangat legit, yang bagus pertanyaannya. Tetapi analisa lebih lanjut, oke, kita lihat impor minyak kita per tahun itu 400.000 barel. 2004 kita importer minyak, 2008 kita keluar dari OPEC karena kita sudah impor kebanyakan. Ngapain kita tuh Organization Petroleum Exporting Country, kita importing. Nah, implikasi dari impor ini, ketahanan energi kita menjadi sangat lemah. Kita sudah tahu semuanya, subsidi energi kita itu mencapai 300 triliun. 1/5 dari APBN kita digunakan untuk subsidi. Salah satunya kalau ada kenaikan harga minyak di luar negeri yang sampai $100, $10, $120, maaf, APBN kita jebol. Nah, bayangin kalau kita sumber energinya dari batu bara. Kita itu aja batu bara itu 300 juta ton ke Cina. Kita the biggest coal exporter to China. Sehingga kalau kita bisa merubah berbasis dari bahan bakar menjadi berbasis energi listrik yang berbasis pada batu bara itu berlimpah dari dalam negeri. Ketahanan energi security can be achieved. Itu menjadi. Nah, yang kedua, ternyata biaya energi per itu hanya 1/4 kalau pakai listrik. Kita harus fair ya, yang satu tidak ada subsidi, yang satu tidak ada subsidi, itu 1/4-nya. Dan yang lagi, emisi gas buang kalau memakai listrik, kalau listriknya dari batu bara, itu lebih kecil daripada emisi gas buang kalau memakai bensin. Kalau listriknya dari natural gas, itu 50% lebih emisi gas buangnya. Kalau dari geothermal mendekati 0 emisi gas buangnya, karena emisi gas buangnya hampir tidak ada. Nah, dari sini apa yang menjadi tantangan untuk mengimplementasi dari mobil listrik? Tantangannya adalah teknologi. Jadi baterai, ini mobil listrik charge, itu setelah di charge hanya bisa berjalan 150 km jaraknya. Lebih dari itu habis listrik. Sehingga itu perlunya breakthrough teknologi, inovasi teknologi di mana baterainya itu intens dari energinya lebih tinggi sehingga baterainya lebih kecil dengannya. Sehingga misalnya kalau sekali di charge bisa 300 km, yang jelas orang akan membondong pindah ke mobil listrik karena 150 km itu ya mepet lah. Gimana kalau kehabisan listrik kan susah itu dan saya sudah melihat fotonya si Dahlan Iskan mogok di jalan, di Tampang, di Detik, di Kompas, di mana-mana itu menjadi kendala. Kedua adalah Indonesia. Tentu saja harga energinya lebih murah per kilometer, tetapi misalnya harga mobilnya lebih mahal, tentu saja is going to defeat the purpose. Sehingga untuk itu perlu adanya teknologi dalam negeri dan juga mobilnya diproduksi dalam negeri sehingga ini juga manufacturing kita juga makin kuat. Itu menjadi sangat penting. Dan ketahanan satunya yang lain adalah berpindah dari minyak bumi ke bahan bakar gas. Ini orang Indonesia ternyata inovatif. Saya membaca artikel ini ternyata ini dibikin oleh orang sendiri. Bagaimana motor biasa bisa dirubah menjadi berbahan bakar gas. Luar biasa. Nah, kenapa this is making sense? Karena bahan bakar natural itu impor, sedangkan bahan bakar gas kita itu ekspor. Bahkan ada penemuan baru, shale gas di Indonesia itu sebesar 570 triliun kubik feet, itu besar sekali. Penemuan yang sangat baru. Walaupun lebih mahal, tetapi intinya ketahanan energi kita akan menjadi lebih baik kalau kita maupun juga motor berbahan bakar gas. Nah, tadi sudah saya bahas sedikit, Jakarta ini menjadi salah satu sumber pemborosan energi kita. Emisi transportasi di Jakarta itu menjadi sumber emisi yang paling besar, termasuk yang paling besar ada di mana-mana, sehingga diperlukan pembangunan public mass rapid transformation secara cepat. Ini semoga dengan dipilihnya gubernur yang baru ini, proyek-proyek yang sudah mangkrak, yang sudah lama terhenti bisa dilanjutkan lagi.
Oke, nah ini audiens untuk menjadi ekonom sebentar ya. Ini kita analisa sedikit. Ini tadi baca ini Adaro mengurangi produksi tahun ini sekitar 2 juta ton, dari 51 sampai 52 juta ton menjadi 40 juta ton. Kemudian juga saya menemukan Bumi Resource, ini perusahaan batu bara itu ruginya, ini berita terakhir sudah mendekati 360 juta dolar, jadi sekitar 3,5 triliun rupiah. Ke ekonom, apa yang terjadi dengan ini? Apakah ada hubungannya? Nah ini ada beberapa faktor. Pertama, adanya krisis ekonomi di Eropa. Juga adanya krisis di Amerika Serikat. Nah, dari situ ternyata ekspor Cina itu ternyata slowing down. Nah, dari slowing down ini, akhirnya pertumbuhan ekonomi Cina itu dari apa? Demand kebutuhan batu bara itu berkurang. Kebutuhannya berkurang. Adaro Bumi Resource itu banyak sekali ekspor dari Indonesia itu banyak sekali. Kalau kebutuhan berkurang, harga juga berkurang. Nah, tetapi ada lagi di mana di Amerika Serikat kan ya secara dari state level di negara-negara bagian itu memperketat, akibatnya pembangkit listrik tenaga batu bara itu dipajakin, bersamaan dengan itu harga natural gas itu menjadi murah karena ada penulis di United States. Nah, akibatnya banyak sekali yang beralih dari pembangkit listrik tenaga gas. Akibatnya lagi batu Amerika ini surplusnya itu sampai 200 juta ton per tahun. Nah, mengekspor surplus ini ke Cina. Padahal Indonesia juga mengekspor ke Cina. Jadi ada surplus baru. Jadi ini keekonomian ada, climate change ada, policy dan demand, akibatnya harga batu bara menjadi turun. Dan ini turunnya prediksi saya akan cukup lama. Sehingga dari sini Adaro agak sedikit gonjang-ganjing gitu. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa saat ini untuk agar kita bisa menganalisa pasar, agar membuat strategi dalam bisnis, kita harus mengerti kondisi kebijakan strategi dari perubahan iklim, karena itu berefek langsung pada pasar, berefek langsung pada korporasi. Di sini diperlukan lagi ekonom di hari ini harus mengerti energi, mereka bisa membuat strategi yang secara intelligence. Nah, ini penutup. Intinya saat ini sudah saya membaca 3 artikel ini, manfaatnya Indonesia itu berpotensi menjadi negara besar. Saat tumbuhan kita, ekonomi kita 6,5%. Kemudian dari seluruh 6,5% dengan pemerintahan yang leadership dan manajemennya sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi. Itu 0,5%. Malaysia hanya 3,5 sampai 4%. Yang lebih Indonesia hanya 1, yaitu Cina di Asia ini. Jadi kita itu termasuk potensinya luar biasa. Kita dari palm oil, dari coal, dari TKW, dari semua penduduk Indonesia itu sebenarnya kalau dibanding dengan yang lain, kita punya kekuatan bukan saja dari kemauan, tetapi luar biasa dibanding dengan yang lain. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk maju. Nah, sekarang kesimpulannya bahwa memang perubahan iklim ini terutama untuk anak cucu kita, karena impact-nya ini bukan kita, tetapi impact-nya kita rasakan kira-kira 50, 100 atau 200 tahun lagi. Sehingga, dan maaf, kita ini bagian dari dunia internasional di mana sebenarnya gas buang yang paling banyak itu dari negara maju, dan kita itu saat ini menjadi korban. Dalam kerangka negosiasi internasional, tentu saja ini dijadikan strategi. Kita membutuhkan kompensasi dari negara-negara maju itu. Sampai kita ini kan emisinya sebenarnya tidak terlalu banyak. Jangan kita sudah dikorbankan lagi dengan adanya perjanjian-perjanjian yang ada di dunia internasional itu. Nah, kesimpulan yang kedua, bahwa dengan perubahan iklim ini terjadi perubahan secara sistemik, secara dari sudut pandang demand dan juga pasar dan juga strategi.
Dan kita harus memperlakukan tantangan ini, ya, itu sebagai, kalau tantangan ini tidak kita sikapi dengan bijak, ini bisa tidak tepat, kita malah menjadi tertinggal. Tetapi kalau kita menyikapi tantangan ini yang sangat cerdik dan bisa merubah tantangan itu menjadi peluang, ini adalah kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Nah, itu mungkin yang harus kita formulasikan ke depan, karena adanya perubahan kebijakan, perubahan strategi, ini banyak sekali green billionaires, di mana yang lalu billionairesnya dari sudut teknologi, Steve Jobs. Nanti dalam 20-30 tahun lagi, billionaire yang paling banyak itu adanya peluang-peluang dari adanya perubahan iklim ini, karena ada terjadi perubahan demand, perubahan supply. Pastikan agar Indonesia tetap menjadi negara yang maju. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran para peserta sekalian. Walaupun kita belum tatap muka, semoga kalau di Jakarta atau di Indonesia bisa ketemu kopi darat. Kalau dipersilahkan lewat Facebook atau lewat email, bisa kontak langsung. Semoga nanti kita bisa komunikasi lebih.